Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Realme C35 yang kondisinya LCD-nya pecah seperti ini. Kita akan langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu untuk picture atau tutup belakangnya. Kita buka tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan blower uap. Bisa juga menggunakan LED layer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat panas yang lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan glue remover, yaitu cairan yang bisa untuk mempermudah pelepasannya untuk melemahkan lemnya. Cairan ini namanya glue remover atau menggunakan thinner, ditetes sedikit-sedikit aja untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Ini adalah cairan thinner, bisa ditetes di pinggir-pinggir seperti ini, sedikit-sedikit aja untuk melemahkan lemnya dan mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Dan kita akan membuka tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian setelah celahnya ketemu, saya akan menyisitnya dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau mika dari bawaan LCD, atau menggunakan mika apapun yang pasti bentuk pipi seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakang serta LCD-nya nantinya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepaskan satu persatu baut-baut penutup mesinnya ini. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lepas juga, ini adalah penutup kameranya. Bagian atasnya kita lepas lebih dahulu untuk penutup kameranya karena di bawahnya ada baut-bautnya lagi. Kita harus melepas kameranya dulu baru dilepas baut-baut di bawahnya. Dan kita lepas dulu untuk SIM tray-nya karena tadi saya kelupaan untuk melepas SIM tray-nya. Jadi saya lepas dulu SIM tray-nya sebelum saya melepas untuk bezel atau penutup mesinnya ini. Kita lepas penutup mesinnya ini dengan cara seperti ini saja, dengan menggunakan kuku jari atau menggunakan mika pembantu untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Dan sebelum benar-benar dilepas, itu ada fingerprintnya, jangan langsung ditarik ya, biar tidak putus fingerprintnya. Dilepas dulu untuk fingerprintnya tadi. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya, kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya. Kita akan mencoba layar LCD yang baru. Kita akan masang soket LCD-nya. Kita pasang soket LCD-nya dan diikuti oleh pemasangan soket baterainya, dan kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah HP masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Di sini saya akan berikan contoh mencoba atau mengetes fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba untuk kontrasnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke menu pengetikan. Kita ketikkan pengetikan angka dan hurufnya. Kita ketikkan satu persatu angka dan hurufnya. Kita rasakan kenyamanan pengetikannya. Kita yakinkan pengetikannya ini berjalan normal dan nyaman saja, tidak ada masalah dalam pengetikannya. Dan kita bisa juga menekan salah satu icon seperti ini, kemudian menggeser-geserkannya sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan semua area LCD-nya ini terlewati icon tersebut dengan tidak ada masalah dan normal saja. Kita ulangi lagi untuk menggeser-geserkannya sampai melewati semua area LCD-nya. Pelan-pelan saja, kita yakinkan tidak ada masalah. Setelah kita meyakinkan LCD berjalan dengan normal, kita akan matikan handphonenya. Kita matikan handphonenya, kemudian kita lepas untuk soket baterainya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pelepasan soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan memanaskan LCD-nya, yaitu layar LCD-nya. Kita panasi dengan menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau head layer untuk membantu mempermudah pelepasan LCD dan baterainya, atau menggunakan thinner seperti yang dilakukan pertama kali tadi, atau menggunakan glue remover. Yang pasti semua alat ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya.
Setelah dirasa cukup panas tadi, kita akan melepas baterainya terlebih dahulu. Bisa juga menetesi sedikit-sedikit untuk di dalam baterainya ini menggunakan thinner tadi untuk mempermudah pengangkatan baterainya agar mengurangi lipatan-lipatan terjadi pada baterainya. Atau dilepas saja pelan-pelan saja untuk melepas baterai tadi ya. Kita lepas pelan-pelan saja dan kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian kita akan menyisit menggunakan mika yang tadi juga, yaitu mika pembuka penutup belakang atau pembuka LCD-nya. Kita sisit pelan-pelan saja sampai terlepas. Kemudian kita bersihkan untuk bagian pinggir-pinggir body frame-nya dari kotoran atau lem yang terdahulu atau lem sebelumnya, dan pecahan-pecahan kaca. Apabila ada pecahan kaca LCD yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya, kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan kita bersihkan dulu juga untuk bagian kamera depannya. Siapa tahu ada debu yang menempel di kamera depannya, kita bersihkan. Dan kita letakkan body frame itu di tempat yang datar, bisa berupa keramik atau kaca, yang pasti bisa untuk mengukur apakah body frame itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila body frame itu mengalami bengkong, kita luruskan sebisanya mungkin. Apabila tidak mengalami bengkong, kita lanjutkan ke pemasangan LCD-nya. Kita bersihkan dulu untuk bagian LCD-nya. Untuk bagian ini bisa dilepas ataupun tidak dilepas, terserah saja. Dan untuk bagian ini juga bisa dipasang ataupun tidak dipasang, juga terserah saja. Di sini saya pasang untuk apabila ingin memasangnya jangan terlalu berlebihan untuk menariknya tadi ya, supaya tidak terjadi putus pada fleksibelnya. Jadi harus pas untuk menariknya. Dan kita lanjutkan dengan pengeleman pada bagian pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita akan melemnya secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan apabila ditemukan ada lubang sensornya seperti ini di bagian atasnya, kita lewati saja, tidak usah diberikan lem untuk bagian sensornya tadi. Dikhawatirkan malah tertutup lem untuk bagian sensornya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita yakinkan fleksibelnya telah masuk secara sempurna. Dan kita plakkan, kita mulai dari bawah terlebih dahulu untuk merapatkannya. Kita yakinkan bahwa LCD ini terpasang dengan plak dan sempurna. Kita lihatin titik senternya ya, antara kanan kiri atas dan bawah. Kita bisa juga untuk melepaskan dulu untuk plastiknya, atau tidak dilepaskan juga terserah saja. Apabila ingin lebih jelas titik senternya ya kita lepas untuk plastiknya ya. Kemudian kita akan menahannya. Di sini saya menggunakan karet untuk menahan sementara LCD-nya sampai LCD itu kuat dan kering. Bisa juga menggunakan isolasi untuk menahannya, atau bisa menggunakan alat penahan LCD. Apabila menggunakan alat penahan LCD di sini jangan terlalu berlebihan kencangnya ya. Di sini saya menggunakan karet banyak, tapi cuma sekali-sekali seperti sini aja. Karena ini jika tidak begitu kencang banget ya. Dan kita akan menunggu sampai lem itu kuat dan kering, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Waktu itu relatif, bisa kurang bisa lebih. Apabila masih kurang, kita biarin aja dulu, mungkin maksimal sekitar 1,5 jam ya. Baru kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karetnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya. Kita yakinkan semua soketnya terpasang dengan sempurna dulu ya. Di sini nampaknya terlepas juga untuk soket papan bawahnya. Kita pasang terlebih dahulu dan kita akan memasang soket LCD-nya. Kita rapikan soketnya, kemudian kita rapikan untuk penutup baterainya ini di bawahnya. Kita rapikan juga supaya kita bisa mengembalikan baterainya. Dan kita pasang kembali untuk baterainya. Dan ini adalah soket papan bawahnya ya, juga terlepas tadi itu.
saya melepasnya. Kita pasang terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya, di pinggir-pinggir LCD-nya ini. Kita bersihkan bekas-bekas lem itu, kotoran yang menempel di pinggir-pinggirnya sampai sebersih-bersihnya, ala kadarnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan bezel atau penutup mesinnya. Kita pasang terlebih dahulu untuk fleksibel fingerprintnya. Kita pastikan fleksibel fingerprintnya terpasang dengan plug. Dan ini kita pasang juga ya terlebih dahulu karena tadi saya lepaskan. Biasanya tidak perlu dilepaskan juga untuk buzzer bagian bawah tadi, karena dilepaskan kita kembalikan juga. Dan kita pasang kembali untuk penutup mesinnya atau bezelnya ini. Dan kita nyalakan terlebih dahulu untuk handphonenya, untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pengembalian semua baut-baut penutup mesinnya. Kita kembalikan satu persatu baut-baut penutup mesinnya. Kita pasang kembali juga untuk penutup kameranya. Dan kita akan memasang kembali untuk penutup belakang atau back covernya. Kita bersihkan dulu, kemudian kita klem kembali untuk penutup belakangnya. Di sini saya menggunakan lem berwarna putih saja, biar mudah terlepas dan mudah terpasangnya. Kita lem secara menyeluruh merata, cukupnya saja di pinggir-pinggir penutup belakangnya. Kita biarkan sejenak karena menggunakan lem berwarna putih. Kita biarkan sejenak saja dulu. Kemudian kita pasang untuk penutup belakangnya. Kita yakinkan penutup belakangnya ini terpasang dengan plug dan sempurna, presisi di body frame-nya. Kita kembalikan juga untuk SIM tray-nya. Biasanya penutup belakang ini saya kasih isolasi untuk menahan sementara sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan dengan menggunakan tempered glass, pembersih tempered glass yang nomor 1 terlebih dahulu. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Kita tunggu sejenak sampai cukup mengering ya untuk yang basah tadi, karena yang nomor 1 itu adalah yang basah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan menggunakan yang nomor 2, pembersih tempered glass yang nomor 2. Setelah kita yakinkan bersih semuanya, kita akan memasang tempered glassnya. Kita pasang tempered glassnya. Kita paskan berada di titik senternya antara kanan kiri atas dan bawah. Setelah kita yakinkan semua terpasang dengan titik senternya pas di titik tengah, kemudian kita pasang tempered glassnya. Kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.